hasil buah dina ngaji ilmu tauhid adalah kahiji bakal dibuka kamaripatan mengenal Allah lebih dalam dan Rasulnya, disertai dengan dalil-dalil yang yakin, sehingga iman ke Allah mantap, tidak ada keraguan sama sekali, full 100% bulat, sompel mengesan gagal di iman. Karena ini penentuan baja jeung cilakana manusia jadi ahli surga atau jadi ahli neraka. Jadi menentukan kebahagiaan yang abadi di akhirat, bahwa tempat kembali seluruh mukmin orang yang bertauhid adalah surga. Sekalipun yang bermaksiat, maksiatna pirang-pirang sagede gunung galunggung, tetap masuk surga. Ngan wayahna mampir heula, cuci dulu, bersihkan dulu dosa-dosanya. Tapi tiket masuk surga sudah ada. Kalau full bertauhid 100%. Idrokun jajimun bihaisul layakou ma'ahu tarudun muwafiqul waqi'i nasi'un andalili. Keyakinan yang 100%, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, dan keyakinannya benar sesuai dengan kenyataan berdasarkan dalil, maka jaminannya adalah surga. Sebagaimana Allah janjikan di dalam surat An-Nisa ayat 57, waladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada hum fiha lahum fiha azwajum mutahharatun wa nudkhiluhum dillan dhalila. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya. Mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Bahasa Qur'ana dilantolila. Kemudian bagi yang tidak ngaji tauhid, tidak mengikuti mengkaji tentang ketauhidan Allah, maka otomatis dia tidak akan beriman. Karena orang ngaji pun belum tentu beriman. Komo ngaji. Bagi yang tidak bertauhid, ngaji atau tidak ngaji, tapi dia sama sekali tidak bertauhid, alias tertutup hatinya dari rahmat Allah untuk mengimani Allah sebagai Tuhan, maka janji Allah di surat Al-Baqarah ayat 39, waladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir, yang tidak percaya dengan Tuhan itu Allah dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Tapi kita jangan sombong. Orang mau saya ngaji mesti surga. Tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Kita hanya berusaha
dan kita roja mengharap mudah-mudahan dengan ngaji tauhid lewat Miftahul Huda 520 yang keguruannya alhamdulillah langsung dari Kiai Haji Afandi Mangunjaya. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang mutasil ke guru tauhid yang betul-betul menguasai ketauhidannya. Kita termasuk ya muridnya Allah. Amin. Itu tamroh atau buah dari ngaji ilmu tauhid. Kemudian keempat, fadlu, keutamaan ngaji ilmu tauhid, karena ilmu tauhid ini adalah termulia di antara seluruh ilmu yang ada. Kenapa termulia? Karena bertalian dengan zat Allah dan Rasulnya. Karena inti pokoknya adalah Allah dan Rasulnya. Tidak akan pernah ada dunia dan seisinya tanpa Allah. Tidak akan pernah ada surga dan seisinya tanpa Allah. Karena ilmu ini berkaitan dengan Allah langsung, maka ilmu ini dianggap paling utama dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Bahkan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqon. Di panggilan wajib ka manusia ngerti tentang Allah heula sama yang lain. Bahkan alus nama sama balik ini ngerti heula. Udah sampai detik balik udah galiman. Sama apa tentang Allah wah bahaya. Bahaya. Maka Allah dulu kenalkan. Maka dengan kelahiran itu sunat dikumandangkan adzan. Maksudnya adalah mengenalkan keagungan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nisbah, hubungan dengan ilmu yang lain. Karena ilmu Allah itu banyak sekali. Dan ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Fardu ain harus diketahui semua orang. Ada yang fardu kifayah cukup diketahui oleh sebagian orang. Nah, ilmu tauhid mah ini termasuk fardu ain. Notok kasaban-saban babatok. Jadi wayahna sakar babatok kondisian sirahna jerokna keyakinan ketauhidan ilmu tauhid. Nah, hubungan ilmu tauhid dengan yang lainnya adalah merupakan dasar atau asas atau akar dari beberapa ilmu ajaran agama Islam. Sedangkan ilmu yang lainnya merupakan cabang dari ilmu tauhid. Kemudian wadi yang mempunyai gagasan tentang ilmu tauhid adalah ya dari para nabi dan rasul berdasarkan dari wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kemudian disusun dan dibukukan pertama kali oleh Abu Hasan al-Asy'ari serta pengikutnya dan oleh Abu Mansur al-Maturidi serta pengikutnya yang dinamakan golongan An-Najiyah atau golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau golongan Al-Asy'ari. Karena di sini tauhid ternyata di lapangan itu ada yang ikut Asy'ari, ada yang ikut luar Asy'ari. Jadi yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah kajian tauhidnya dari Asy'ari dan Maturidi. Anu dikenal kayak kaharepna itu
kita perlu mengenal sifat 20. Jadi sifat 20 itu adalah dari Asy'ari dan Maturidi. Insya Allah kita sudah berada jalan yang benar, akidahnya mengikuti akidah ahlu sunnah wal jamaah atau an-najiyah atau as-sa'irah. Kemudian 7 al-ismu, nama-nama ilmu tauhid. Ini ada 8. Terkadang disebut ilmu tauhid, terkadang disebut ilmu kalam, terkadang disebut ilmu hakikat atau hakikat, terkadang disebut ilmu aqaid, terkadang disebut ilmu usuluddin. Marina kuliahan itu bahasana kajian ilmu usuluddin. Sudah tauhid keneh. Saling kuliah tauhid. Itu lamun di perguruan tinggi semester 5. Semester 5. Kemudian juga disebut aqaidul iman, juga disebut ilmu uluhiyah, juga disebut ilmu ma'rifat. Jero nama tauhid keneh, tauhid keneh. Disebut ilmu tauhid karena di dalamnya menceritakan tentang ketunggalan Allah, keesaan Allah. Tauhid artinya satu. Pada satu di sini beda satunya Allah dengan satunya kita. Kalau satunya kita mah aya baturna waktu satuna urang mah aya baturna, ada satuna Allah mah baturna. Satuna urang mah hasil dari gabungan. Jadi urang kan gabungan 2 mata, gabungan 2 telinga, 2 tangan, 2 kaki, ada 2 liang hidung, serba 2. Bari kajrona gabungan deui mata, gabungan lagi tina urat, tina saraf kulit, kemudian darah ge dibagi-bagi deui. Darah merah, darah putih, darah kental, darah encer, darah biru. Darah biru dicat heula. Darah biru kelompok ningrat. Darah muda. Darah muda. Nanti akan dibahas di masalah ketauhidan tunggal Allah dina datna, dina sifatna, dan dina af'alna. Kemudian disebut ilmu kalam karena di dalamnya akan menyangkut masalah kalamullah, kalamnya Allah yang begitu luas kalamnya Allah, baik kauliyah maupun kauniyah, itu merupakan kalamnya Allah. Kemudian ilmu hakikat, kan aya ilmu syariat, aya ilmu hakikat. Tauhid mah hakikat. Jadi hakikat kejadian, la maujuda illallah. Aya nu wujud hakiki kecuali zat Allah itu sendiri. Nu aya urang mah anyar. Jadi hakikatna urang mah eueuh sebetulnya. Karena aya sotek pada diayakeun urang sadaya teu bisa ngayakeun sorangan. Ilmu hakikat itu, jadi ilmu tauhid itu disebut ilmu hakikat karena jero-jeroana nanti tentang hakikat kejadian. Kemudian disebut juga ilmu aqaid karena menyangkut keyakinan akidah. Jadi ilmu tauhid itu ilmu yang menyangkut masalah akidah, keyakinan, maka disebut ilmu aqaid.
juga disebut ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin adalah pokoknya agama. Agama tidak pernah ada kalau tidak ada tauhid. Untuk apa? Ujungnya kalau tidak ke tauhid, keyakinan. Maka ilmu tauhid disebut ilmu usuluddin, pokokna agama. Saweran gitulah. Kalau ngaji itu dan ini, tapi tentang Allah atau nyambung ke Allah. Mau matematik cuman matematik doang. Yang ngitung berduitna duitna baik-baik. Nah itu istilahnya nyambung. Maka semua ilmu harus nyambung dengan ilmu tauhid. Makanya ilmu tauhid disebut ilmu usuluddin. Kemudian ilmu aqaidul iman. Karena di dalam ilmu tauhid ini menyangkut masalah akidah dan masalah keimanan. Sehingga disebut ilmu aqaidul iman. Kemudian juga disebut ilmu uluhiyah. Ilmu tentang uluhiyah, ketuhanan. Tentang Tuhan. Jadi dengan ilmu tauhid kita akan mengenal tentang Tuhan. Tuhan itu di luar kita. Orang hiji, Tuhan yang orang hiji dina hate. Nah itu berkeyakinan iya di dalam hati. Ngan hati orang pangeran dia sebutkan hati. Pangeran bawa. Maksudnya hati eling ka Allah terus. Di mana bae eling. Pangeran digogondol urang jenuh pangeran lalu ngagondol deui rebutan. Nah makanya perlu paham sehingga tentang uluhiyah itu bagaimana tentang Allah yang sesungguhnya itu akan dikaji di dalam ilmu tauhid sehingga disebut ilmu uluhiyah karena kebanyakannya bahasanya adalah tentang Tuhan, tentang ilah, tentang Allah. Karena banyak ilah-ilah di luar Allah. Ilah adalah yang disembah. Allah dan yang harus disembah. Ilah-ilah lain mah tidak ada yang harus disembah. Karena bukan ilah. Maka dihabiskan dengan la. Nah terkadang ulah di ayat di hamzahan orang masuk la itu teh salah ternyata. Iya, kena panjang. La salah itu. Terus kadang-kadang sok dangkar itu kan. Apa namanya itu la ilah. Itu kan seolah-olah ayat hamzahan kena sanggeus salah. La jadi rada alon lah nyentak la lam alif lain lam hamzah lain kakaranya bagusnya kakak koreksi ayeuna deh. Sok kira kadangena hamzah lain alif. Terus eta uluhiyah kadalapan yang paling mahal ilmu ma'rifatullah. Jadi ilmu akidah, ilmu tauhid sok disebut ilmu ma'rifat. Karena ketika kita mengkaji lebih dalam lagi tentang ilmu tauhid, kita akan dikasih kemakrifatan. Sekas hate lah bahasa Ciporos mah. Sekas hate kalau itu makrifat. Jadi selalu nyambung. Nyala gunung, lain katingali gunung nah, tapi katingali nunyian gunung. Nyala sawah,
lain sekedar mata dohir nempo sawah, tapi mata batin melihat yang menciptakan sawah. Akbarna Allah kajeuleu dina sawah. Subhanallah. Jadi selalu subhanallah, selalu alhamdulillah, selalu Allahu Akbar, sambung menyambung. Ada orang kan ada gua wiridan. Gak pohon tak sholat gede. Aku Orang-orang yang ma'rifatullah mah wiridan tiap detik. Tiap detik. Nungguan sholat 5 waktu. Nungguan sholat 5 waktu. Tapi tiap detik dan menit ngerasa dosa sedetik ketika kita lupa dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, jadi lebih peka lagi. Kita lebih peka lagi kalau orang sudah dikasih ma'rifatullah. Mudah-mudahan orang kebahagiaan. Allahumma amin.